Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selimanda Agisni dengan NPM 24136 dari kelas D Sosiologi Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan pemikiran sosiologi hukum Max Weber. Max Weber adalah seorang sosiolog, ekonom, dan filsuf Jerman yang dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan sosiologi modern. Dalam bidang hukum, Weber menawarkan perspektif unik yang menghubungkan struktur hukum dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Keunggulan pemikiran Weber terletak pada kemampuannya untuk menganalisis hukum tidak hanya sebagai norma formal, tetapi sebagai produk dari interaksi sosial yang kompleks. Ia menolak pandangan positivis yang memandang hukum secara isolatif dan justru menekankan pentingnya konteks sosial, ekonomi, dan budaya dalam memahami fungsi hukum di masyarakat. Lalu, dalam konteks sejarah, Weber hidup pada masa transisi Eropa dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern industrial. Konteks ini membentuk pemikirannya tentang rasionalisasi hukum. Lalu, karya utamanya ada Economic and Social Organization pada tahun 1922 yang menjadi salah satu karya pentingnya yang membahas hukum dalam konteks sosial ekonomi. Ada 3 pendekatan studi hukum menurut Weber. Weber mengembangkan 3 pendekatan fundamental dalam mempelajari hukum yang kemudian menjadi dasar bagi analisis sosiologi hukum modern. Ketiga pendekatan ini tidak bersifat eksklusif, melainkan saling melengkapi dalam memberikan pemahaman komprehensif tentang fenomena hukum. Lalu, yang pertama ada pendekatan sosiologis, yaitu menganalisis hukum sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh struktur dan dinamika masyarakat. Lalu yang kedua ada pendekatan yuridis, memahami hukum sebagai sistem norma yang rasional dan terstruktur secara formal. Lalu yang ketiga ada pendekatan historis, yaitu menelusuri perkembangan hukum dari bentuk tradisional menuju bentuk rasional modern. Pendekatan sosiologis hukum sebagai fenomena sosial. Pendekatan sosiologis Weber menekankan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara terisolasi dari konteks sosialnya. Hukum adalah produk dari interaksi sosial yang mencerminkan nilai-nilai, kekuasaan, dan struktur masyarakat di mana hukum tersebut berlaku. Bagi Weber, hukum memiliki efek kekuasaan yang sah, artinya hukum bukan hanya sekedar norma, tetapi juga alat legitimasi bagi struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Melalui hukum, kekuasaan tertentu diberi legitimasi formal untuk mengatur perilaku warga negara. Lalu, hukum dan kekuasaannya, hukum merupakan manifestasi dari kekuasaan yang diorganisasi secara rasional. Sistem hukum modern memerlukan birokrasi dan aparatus penegak hukum yang profesional. Lalu, hukum dan nilai. Setiap sistem hukum mencerminkan nilai-nilai dominan dalam masyarakat. Di Indonesia, hal ini terlihat dalam interaksi antar nilai agama, adat, dan nilai universal hak asasi manusia. Lalu, hukum dan konflik juga berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik sosial. Melalui proses rasionalisasi, konflik diselesaikan melalui prosedur formal, bukan kekerasan. Lalu yang kedua ada pendekatan yuridis, sistem norma yang rasional. Pendekatan yuridis dalam pemikiran Weber menekankan pentingnya hukum sebagai sistem norma yang disusun secara rasional dan konsisten. Dalam masyarakat modern, hukum berkembang dari bentuk yang bersifat tradisional dan irasional menuju bentuk yang terstruktur, sistematis, dan dapat diprediksi. Lalu, konsistensi internal, setiap norma hukum harus konsisten dengan norma hukum lainnya dalam sistem yang sama. Lalu yang kedua, kedudukan hukum. Norma hukum memiliki kedudukan yang jelas dalam hierarki sistem hukum atau piramida Van Alpendorn. Yang pertama, ada sistematis. Norma-norma hukum disusun secara sistematis berdasarkan kaidah hukum tertentu. Lalu yang kedua, ada formal, yaitu penciptaan dan penerapan hukum mengikuti prosedur formal yang telah ditentukan. Lalu yang ketiga, hukum rasional formal, itu karakteristik hukum modern yang dapat diprediksi, sistematis, dan diterapkan secara impersonal oleh birokrasi profesional. Lalu, yang terakhir ada hukum rasional substantif. Penerapan hukum yang mempertimbangkan nilai-nilai moral dan keadilan substantif lebih umum ditemukan dalam masyarakat tradisional. Lalu ada pendekatan historis evolusi hukum dari tradisional ke modern. Weber menawarkan analisis historis tentang bagaimana hukum berkembang dari bentuk tradisional ke bentuk rasional modern. Perkembangan ini tidak bersifat linear, tetapi menunjukkan pola transformasi yang dapat diamati dalam berbagai peradaban.
Yang pertama, ada hukum magis, bentuk yang paling awal di mana hukum dianggap sebagai manifestasi kekuatan supranatural. Lalu yang kedua, ada hukum tradisional, berdasarkan kebiasaan dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Lalu yang ketiga, ada hukum rasional formal, yaitu sistem hukum modern yang terstruktur dan dapat diprediksi. Ciri-ciri hukum tradisional yaitu berdasarkan kebiasaan dan tradisi lokal, tidak terstruktur secara sistematis, dipengaruhi oleh otoritas personal, berlaku tidak secara universal, dan proses penegakan melibatkan ritual. Sedangkan ciri-ciri hukum modern yaitu berdasarkan perundang-undangan tertulis yang disusun secara sistematis dan hierarkis, lalu dipengaruhi oleh prosedur formal dan berlaku secara universal dan impersonal, dan proses penegakan oleh birokrasi profesional. Lalu ada tipologi hukum dalam pemikiran Weber. Weber mengkategorikan hukum berdasarkan tingkat rasionalitas dan formalitasnya. Klasifikasi ini membantu memahami posisi sistem hukum tertentu dalam spektrum antara tradisional dan modern. Yang pertama ada hukum ilegal, yaitu tidak memiliki legitimasi formal. Lalu hukum rasional berdasarkan logika dan konsistensi. Hukum formal mengikuti prosedur tertentu. Hukum tradisional ilegal yang berdasarkan kebiasaan tanpa legitimasi formal yang jelas. Lalu ada hukum rasional formal, yaitu sistem hukum modern dengan prosedur dan logika yang jelas. Dan yang terakhir ada hukum rasional substantif, yaitu mengutamakan keadilan substantif daripada prosedur normal. Relevansi pemikiran Weber untuk konteks Indonesia. Pemikiran Weber tentang 3 pendekatan studi hukum memiliki relevansi signifikan dalam memahami kompleksitas sistem hukum Indonesia yang menggabungkan berbagai tradisi dan pengaruh. Yang pertama, ada pluralitas hukum. Indonesia memiliki pluralitas hukum yang mencerminkan keberagaman budaya dan agama. Pendekatan sosiologis Weber membantu memahami interaksi antara hukum nasional, hukum adat, dan hukum Islam. Lalu yang kedua, ada sistem perundang-undangan. Sistem hukum Indonesia yang mengadopsi bentuk rasional formal dengan hierarki perundang-undangan yang jelas, mencerminkan pendekatan yuridis Weber. Lalu yang ketiga, proses rasionalisasi. Perkembangan hukum Indonesia dari sistem hukum kolonial menuju sistem hukum nasional menunjukkan proses rasionalisasi yang berkelanjutan. Lalu ada kritik dan kontribusi terhadap sosiologi hukum. Yang pertama, kontribusi utama. Pemikiran Weber telah memberikan fondasi yang kuat bagi perkembangan sosiologi hukum sebagai disiplin ilmu. Konsep rasionalisasi hukum, diferensiasi antara hukum formal dan substantif, serta pentingnya konteks sosial dalam memahami hukum menjadi kerangka analisis yang digunakan hingga saat ini. Terutama dalam konteks Indonesia, pemikiran Weber membantu memahami proses transformasi hukum dari sistem hukum kolonial menuju sistem hukum nasional yang berusaha mengakomodasi berbagai tradisi hukum lokal. Lalu ada keterbatasan pemikiran. Meskipun sangat berpengaruh, pemikiran Weber juga mendapat kritik dari beberapa ahli. Beberapa kritikus menilai bahwa pendekatannya terlalu menekankan rasionalitas barat dan kurang mengakomodasi bentuk hukum non-barat yang memiliki logika sendiri. Lalu ada perspektif barat, kritik bahwa teori Weber terlalu berorientasi pada perkembangan hukum Eropa dan kurang sensitif terhadap konteks budaya non-barat. Lalu ada determinisme ekonomi, beberapa ahli menilai bahwa Weber terlalu menekankan faktor ekonomi dalam menjelaskan perubahan hukum. Lalu ada abstraksi konsep. Konsep-konsep seperti rasionalisasi dianggap terlalu abstrak dan sulit dioperasionalkan dalam penelitian empiris. Terakhir, ada kesimpulan yaitu warisan pemikiran Weber. 3 pendekatan studi hukum dalam pemikiran Max Weber, sosiologis, yuridis, dan historis memberikan kerangka analisis komprehensif untuk memahami fenomena hukum dalam konteks masyarakat modern. Meskipun dikembangkan dalam konteks Eropa abad ke-19, pemikiran Weber tetap relevan untuk memahami dinamika hukum di berbagai negara termasuk Indonesia. Yang pertama, ada integrasi pendekatan. Ketiga pendekatan tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi dalam memberikan pemahaman holistik tentang hukum. Lalu yang kedua, analisis kritis. Pemikiran Weber mendorong analisis kritis terhadap hukum sebagai produk sosial, bukan hanya sebagai norma formal. Lalu yang ketiga, ada aplikasi universal. Meskipun berakar pada konteks barat, konsep Weber dapat diadaptasi untuk memahami hukum di berbagai budaya.
Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stuck by